I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak Ibu? Pagi Ibu. Sehat. Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Ibu lihat kelasnya sudah bersih dan rapi. Selanjutnya kita absen ya. Ya Bu. Desi Mitasari. Hadir Bu. Asmita Melayu. Ifisa. Bu. Winda. Hadir Bu. Rido. Hanifah. Hadir Bu. Cynthia. Ada teman yang tidak hadir? Ya Bu. Oke. Untuk anak-anak Ibu semuanya, silakan perhatikan gambar di depan yang sudah ditampilkan ya. Kemudian apa kira-kira yang terbayang sama anak-anak Ibu melihat gambar yang di depan? Pelabuhan Bu. Angkat tangannya Anda. Ya, kepada Winda. Pelabuhan Bu. Ya, benar sekali. Desi? Ya, benar sekali. Ada lagi? Semua yang dikatakan oleh anak-anak Ibu tadi sudah sangat benar sekali. Jadi gambar di depan ini sangat berhubungan dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu perdagangan internasional. Kemudian tujuan pada pembelajaran kali ini yaitu anak-anak semua diharapkan setelah kita belajar nanti tahu apa itu pengertian perdagangan internasional dan tahu akan faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional ini. Kemudian rangkaian pembelajaran kita pada pagi hari ini nanti Anda semua Ibu bagi menjadi dua kelompok untuk mendiskusikan. Kelompok satu yang di sebelah sini mendiskusikan mengenai pengertian perdagangan internasional, dan kelompok dua nanti mendiskusikan mengenai faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional. Nanti silakan didiskusikan. Setelah didiskusikan masuk kelompok, nanti kelompok satu tampil perwakilannya ke depan. Kemudian kelompok dua menanggapi. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan atau kita sarannya. Jadi itu sebaliknya nanti ya Nanda. Paham sampai sini? Paham Bu. Baik, silakan duduk berkelompok langsung. Bentuk kelompoknya. Silakan langsung saja dikerjakan. Anak Ibu yang di sini mengerjakan mengenai mendiskusikan mengenai pengertian perdagangan internasional ya. Nanti kalau ada orang yang ya, yang kelompok dua di sini membahas mengenai faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional. Silakan di outfitnya maupun di video. Silakan kerja. Ibu kasih waktunya 2 menit ya Nanda. Iya Bu. Silakan didiskusikan, jangan ada yang hanya satu orang yang bekerja di dalam kelompok. Kan ini kita satu kelompok, jadi didiskusikan bersama-sama. Silakan didiskusikan, dicatat ya di kertas lembar nanti ditampilkan. Di kelompok gua ada kendala?
Siap, Bu. Udah kelompok 1. Kelompok 2 udah siap? Belum, Bu. Ya, kita tunggu kelompok 2 dulu ya. Siap, Bu. Udah kelompok 2? Udah. Baik. Kemudian di kelompok 1 dulu ya yang tampil. Silakan kelompoknya tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penelitian perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini adalah suatu proses tukar menukar barang antara satu negara dengan negara lain ataupun lebih untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Sekian materi dari kelompok kami. Apakah ada dari kelompok yang ingin bertanya? Ya, silakan dari kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Bu, ya, silakan. Tidak. Jelaskan secara pemahaman kelompok 1 bagaimana penelitian internasional dapat Ya, silakan. Teman-teman dari kelompok 1 membantu temannya yang di depan ya. Ya, silakan membantu temannya. Baik, saya akan mencoba menjawab ya. Menurut saya sendiri, penelitian perdagangan internasional ini kayak suatu proses tukar menukar barang antara satu negara dengan negara lain. Misalnya contohnya seperti kegiatan ekspor dan impor. Yang tentunya untuk mendapatkan keuntungan. Ya, Ibu rasa sudah benar sekali jawaban dari Desi, jawaban dari kelompok 1. Apakah Winda sudah merasa paham dan cukup? Paham, Bu? Terima kasih Desi, silakan duduk kembali. Silakan kepada kelompok 2 satu lagi untuk presentasi. Siapa perwakilannya? Silakan maju. Rido, ya silakan Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kementerian Perhubungan akan menyampaikan diskusi ini yaitu tentang faktor perdagangan internasional. Di sini ada tiga. Pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki satu negara. Kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya alam. Ketiga, perbedaan ilmu teknik. Cuma itu totalnya. Oke. Itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Dari kelompok 1 ada pertanyaan? Tentang faktor penyebab terjadinya perdagangan. Bagaimana cara mengatasi penyebab faktor penyebab perdagangan internasional tadi? Nah, silakan teman-teman dari Cara kelompok 2. kan tadi bikin faktor penyebab perdagangan internasional. Bagaimana cara kita Penyebab terjadinya perdagangan internasional. Bagaimana cara mengatasi faktor ini? cara mengatasi Pak? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Desi. Bagaimana cara supaya perdagangan internasional bisa terjadi? Yang pertama, mungkin kalau misalnya berbeda, mungkin perdagangan internasional ini tidak terjadi. Seperti kalau misalnya dari ekspornya, Indonesia kan sudah ada kelapa sawit, harusnya dia mengelola kelapa sawit sendiri, tidak ekspor kelapa sawitnya keluar. Ya, itulah jawaban dari Linda. Bagaimana Desi? Apakah paham atas jawabannya? Bu rasa cukup. Silakan duduk kembali, Rido. Terima kasih. Ya, itulah tadi presentasi dari masing-masing kelompok. Silakan duduk seperti awal kembali. Sekarang waktu Ibu menjelaskan ya. Asriza, boleh duduknya diperbaiki?
pada kelompok 1 mengenai definisi atau pengertian dari perdagangan internasional. Ada yang masih ingat tadi apa yang dijelaskan sama kelompok 1 dari kelompok 2? Ya silakan Linda. Ya lanjut. Dari kelompok 1? Ya silakan Desi. Bilateral internasional. Ya. Proses pertukaran yang dilakukan oleh satu negara dengan negara lain dengan tujuan untuk mencapai keuntungan. Contohnya seperti ekspor dan impor. Ya benar sekali, bagus sekali. Boleh untuk rekan kita yang sudah mulai lagi. Kemudian ada Nanda yang tahu kira-kira kenapa sih terjadi perdagangan internasional ini? Kenapa harus terjadi? Silakan Asila. Itu dikarenakan perdagangan internasional itu dengan tujuan tergantung negara masing-masing. Di perdagangan internasional ini itu mereka memiliki barang yang berlebih di negaranya sehingga mereka melakukan impor ataupun ekspor ke negara lain dengan tujuan mengurangi keuntungan dan kesejahteraan negara sendiri. Jadi perdagangan mereka melakukan perdagangan itu dinamakan perdagangan internasional. Ya benar sekali, jawaban dari Astiza, dari Desi maupun dari Linda tadi itu sudah benar sekali mengenai pengertian dari perdagangan internasional itu sendiri. Kemudian yang perlu kita tekankan di sini bahwa perdagangan internasional ini bukan menukar barangnya terjadi antara dua negara, bukan lokal, bukan antara satu daerah dengan daerah lain, tetapi antara satu negara dengan negara lain. Kemudian terjadinya pertukaran barang ini itu karena untuk tujuan utamanya untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Jika tidak untuk mendapatkan laba atau keuntungan, maka mungkin perdagangan internasional ini tidak akan terjadi. Kemudian karena juga seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan dari kelompok 2 tadi, yaitu mengenai faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama tadi kan ada seperti yang di depan itu sudah ditampilkan, pertama ada perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Sumber daya alam itu antara negara kita, Indonesia, dengan negara lain itu berbeda. Walaupun ada kesamaan, tetapi tidak semuanya sama. Oleh karena itulah antara negara yang satu dengan negara lain itu mengadakan hubungan kerjasama, yaitu perdagangan internasional itu seperti ekspor dan impor barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan negaranya masing-masing. Kemudian ada perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Misalnya nih di Indonesia banyak sarjana tamatan S1, misalnya jurusan guru tadris IPS misalnya. Tetapi di Malaysia tidak ada misalnya seperti itu. Tidak ada sumber daya manusia yang lulusan S1 jurusan tadris IPS misalnya. Jadi kita berpeluang untuk bekerja di Malaysia sebagai tenaga pendidik jurusan IPS. Sedangkan di Malaysia tidak ada tenaga pendidik jurusan tadris IPS tersebut. Begitupun sebaliknya di Indonesia, misalnya tidak ada tenaga pendidik yang lulus S1 bahasa Inggris misalnya, tapi di Malaysia ada. Jadi juga berpeluang untuk orang dari Malaysia bekerja di negara Indonesia mengajar tenaga pendidik bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya perbedaan dalam pengetahuan dan teknologi. Tentunya perbedaan pengetahuan dan teknologi antara negara yang satu ini juga berbeda antara negara Indonesia dengan negara Amerika maupun dengan negara Malaysia dan negara lainnya. Karena kita bisa lihat bersama dan kita ketahui juga bersama perbedaan pengetahuan teknologi ini terlihat dari kecanggihan teknologi. Kecanggihan teknologi yang ada di Indonesia dengan di Amerika Serikat pasti berbeda kan? Makanya negara-negara maju yang pengetahuan dan teknologi yang sudah berkembang itu mereka lebih cepat perkembangannya karena teknologinya lebih canggih. Misalnya mereka untuk menanam padi sudah ada mesinnya kayak gitu. Sedangkan kita di Indonesia masih manual, tradisional, memakai tangan misalnya kan. Sedangkan orang luar itu sudah mesin semua. Jadi mereka lebih cepat dan lebih pesat perkembangannya. Kemudian selanjutnya perbedaan budaya suatu bangsa. Pastinya Anda semua tahu perbedaan budaya bangsa kita dengan negara lain itu pasti berbeda. Misalnya itu kasih contoh, negara Indonesia kan khas kita yang dikenal oleh kancah internasional itu misalnya seperti batik. Dan ini berpeluang besar untuk kita menjual belikan batik mau ke luar negeri. Pastinya banyak peminatnya karena sudah
terkenal dan itu tidak dijual di negara mereka. Nah, jadi kita berpeluang untuk menjual itu ke negara lain. Kemudian perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi serta perbedaan selera. Perbedaan harga barang di sini bisa jadi misalnya di negara lain itu ada kedelai, tapi mereka lebih sedikit pasokannya, itu lebih mahal. Sedangkan di kita kan kedelai lebih murah nih. Nah, bisa kita jual ke negara luar negeri dengan harga lebih murah daripada yang mereka produksi sendiri. Nah, sehingga mereka untuk lebih memilih mengimpor kedelai dari negara kita. Kemudian perbedaan upah dan biaya produksi. Misalnya upah di negara kita ini lebih murah. Misalnya ada pabrik ingin membuat roti misalnya, upah pegawainya maupun biaya produksinya itu lebih murah di negara kita daripada negara dia sendiri. Jadi dia lakukanlah kerjasama untuk membangun usahanya di sini dan memakai pegawai maupun alat-alat produksinya di sini. Tetapi dia ibaratnya buka cabang lah dari luar negeri, bukanya cabang di sini dengan manfaat bagi dia sendiri, yaitu upah dan biaya produksinya itu lebih murah sehingga dia mendapatkan keuntungan pun lebih banyak. Kemudian perbedaan selera. Ibu tanya, pasti Anda yang Anda pindah sama Desi pasti seleranya berbeda. Dari cara berpakaian, dari warna jilbab, misalnya Desi lebih suka warna yang gelap misalnya. Kan Desi pakai warna hitam, bajunya berdongkrak, kayak gitu kan. Itu kan terlihat. Sedangkan Dinda lebih suka warna terang, misalnya lebih pastel, kayak gitu. Terlihat dari jilbabnya warna pink, bajunya warna ungu, kayak gitu. Perbedaan selera ini juga memantik, juga mendorong terjadinya perdagangan internasional ini, karena selera, jangankan selera antar negara ya, selera kita yang di lokal ini saja, antara misalnya selera ibu dengan selera Anda nanti berbeda kan. Nah, dari segi pakaian, makanan dan sebagainya. Itulah pengertian dan faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional ini. Sampai sini ada pertanyaan Anda? Nggak ada? Oh ya, Ibu. Oke. Ibu sampaikan sedikit lagi. Jadi kalau negara yang melakukan ekspor ke luar negeri itu dikatakan sebagai negara eksportir. Sedangkan negara yang melakukan impor itu disebut dengan negara importir. Setelah Ibu jelaskan tadi dan Anda semua juga sudah mendiskusikan, ada Anda yang bisa menyimpulkan atas materi kita? Ibu tunjuk aja ya. Ya Bu. Cynthia boleh simpulkan? Baik Bu, dari pembelajaran kita tentang perdagangan internasional ini, mana perdagangan internasional ini melibatkan ekspor dan impor barang di suatu negara ke negara lain. Terus adanya faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, di antara lainnya ada perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara, habis itu tingkat kualitasnya, habis itu ada perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, habis itu perbedaan budaya satu bangsa, habis itu ada perbedaan harga barang, upah, biaya produksi dan selera. Benar sekali. Boleh tepuk tangan untuk teman kita. Jadi itulah tadi kesimpulan dari pembelajaran kita mengenai perdagangan internasional. Jadi Ibu harapkan Anda semua sudah membawa dua ilmu pulang hari ini, yaitu mengenai perdagangan internasional dan faktor-faktor yang mendorongnya. Selanjutnya, kenapa anak-anak ini kelihatannya lelah, lesu, kok nggak ada gairah semangat untuk belajar? Belum makan? Kenapa nggak sarapan dulu lagi? Ada waktu. Ya ampun, boleh kita permainan sedikit dulu ya sebelum kita keluar main karena waktu masih ada. Boleh Anda Ibu berdiri semua dulu? Berdiri. Ya berdiri ya sebelah, boleh? Jadi keluhnya seperti ini. Pagi, siang, malam. Kalau pagi tepuk 1 kali, siang tepuk 2 kali, malam tepuk 3 kali. Jadi kalian dengarkan Ibu, misalnya Ibu bilang pagi, kalian tepuk sekali. Ibu bilang siang, tepuk 2 kali. Ibu
Udah malam 3 kali. ikut 3 kali. Yang salah nanti kita udah lah ya kasih bilangin sama teman-temannya. Oke. Kita langsung tes aja ya. Langsung aja deh, nggak usah tes lagi, langsung aja. Oh yaudah tes dulu. Oke. Pagi, siang, malam, siang. Oke, udah kan ada tes yang kan. Nah sekarang kita benar-benar main lagi ya. Oke. Malam, pagi, siang, pagi, malam, siang, pagi. Oke, udah. Berarti anak-anak itu semua walaupun lesu konsentrasinya masih bagus ya. Tidak ada yang salah. Nah, senang semua ya? Besok kita belajar pakai kayak gitu lagi. Iya, Bu. Baik, kita sudah sampai di ujung waktu istirahat kita karena kita sudah selesai. Ibu akhiri dengan Ibu kasih tes kecil dulu ya, tugas untuk di rumah. Besok dikumpul kepada ketua kelasnya. Besok pagi Kak Rizal letakkan hasil teman-temannya di atas meja Ibu ya. Iya, Bu. Ini soalnya. Itu untuk tugas di rumah saja. Anda tidak usah cemas. Ibu akhiri, lebih dan kurangnya Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda boleh keluar semua. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap,